Jangan lupa, dukung terus akun YouTube GPS Tangsel. Semoga bermanfaat. Besok ada agenda ya. Kegiatannya apa sih bulan GPS itu ya? Alhamdulillah dari pekan pertama kita udah bagi-bagi takjil, pekan kedua, pekan ketiga, terus pekan keempat ini kita mau berbagi santunan sama anak yatim. Alhamdulillah kita ngundang kita panggil anak yatim 23 orang. Dananya dari mana tuh? Alhamdulillah rezeki kalau kita niat baik itu ada aja jalannya. Orang sampai kemarin saya diremehin. Emang ada duitnya? Nah, Sampai aduh saya bilang nggak ada duitnya. Saya yakin kita niat baik mah Allah pasti akan bantu. Allah nggak tidur. tidur. Allah tuh nggak tidur. Tapi penting kita mau ikhtiar. Balik lagi sama kegiatan GPS nih. Saya mau tambah sedikit ya. sebelum masuk ke GPS kita kenal dulu nih, GPS itu apa sih? GPS itu gerakan peduli sesama. Awalnya kita emang bergerak di bidang sosial. Kita emang udah aktif di sosialnya ya. Cuman di futsalnya itu namanya futsaliu. Dari futsaliu itu kita biar nggak kebanyakan itu akhirnya kita gabung sama GPS Tangsel. Jadi GPS namanya, wadahnya, nama kegiatannya itu futsal. Iya. Betul. Ada futsal, ada mini soccer, ada footballnya. Sekarang ada sosialnya. Jadi semua sekarang punya pegangan masing-masing. Ada yang pegang sosial, ada yang pegang futsal, ada yang pegang football, termasuk Bang Epi ini. Nah, Bang Epi megang di bagian Futsal, mini soccer sama football. kenapa Bang Epi mau ngambil job itu, Bang Epi? Ya kalau menurut saya kalau mini soccer sama bola itu mungkin satu SDM-nya banyak ya. Iya. SDM-nya banyak dan lebih ke ke zaman-zaman modern sekarang. Jadi menyesuaikan. Kalau dulu kan belum modern kan gak ada yang namanya mini soccer ya kan. Semenjak ada Sintayong, Semenjak ada Sintayong, mulai ada kemajuan. Nah, Naturalisasi dong GPS juga. Naturalisasi dong itu naturalisasi. Tapi hilang kemarin pemain naturalisasi kita GPS. Ada 4 orang kan kemarin. iya, yang di bawah Bang Epi. Itu gimana tuh cara ngambilnya supaya dia bisa masuk GPS? Lalu tiba-tiba dia out. Kemarin sih ceritanya itu dia cuma karena miskomunikasi aja. Miskomunikasi, yang kedua mungkin di rekan-rekan GPS belum ada yang bisa memahami ya kan dari bahasanya dia kan, karena bahasanya dia kan kadang mungkin ada yang aneh, ada yang enggak gitu. Nah, iya. Mungkin belum ada yang memahami aja. Kalau memang ada yang benar-benar memahami, pendekatan, bicarakan, insya Allah sih dia mau balik lagi. Di mana dia? Asli mana tuh? Dia tuh kalau nggak salah kemarin saya tanya lebih ke Afrika dan Latin sih. Jadi GPS itu punya pemain Afrika. Main magang dia di GPS. Dia bukan sekedar magang. Oh, bukan sekedar magang. Dia sosialisasi biar anak-anak GPS itu tahu. Oh, jadi ini loh cara bermain orang-orang sana gitu. Jadi yang magang itu main GPS ke dia. Oh, biasa. GPS tanpa mengeluarkan dana itu dia bisa bawa orang Amerika. Tapi diakui sih bagus mainnya, Pak. Walaupun 4 atau 3 gitu ya. Dia kan kadang 4, kadang 3 orang gitu kan. Sekarang yang ada sisa 2 orang. Yang 2 udah nggak ada. Jadi kita nggak tahu nih apakah habis kontrak ataukah memang dia udah cepet-cepet putus aja gitu. Nah kemarin sih saya dapat kabar dari beberapa orang-orang Amerika sana. Dia bilang si Henry itu dia menikah. Oh, masya Allah. Dia menikah dia. Mungkin kalau kelihatan dari foto-foto di Facebooknya tuh dia bahagia sekali di sana. Masya Allah. Nah, kemungkinan kecilnya untuk ke Indonesia tuh kayaknya enggak. Ya. Habis apa pisahnya? Sisanya habis kayaknya enggak. Enggak ya. Padahal kita bahagia tuh Pak, ada pemain yang mau gabung ke GPS. Padahal GPS tuh belum punya nama loh. Iya kan? Ketika teman-teman lihat nama GPS tuh paling asumsinya itu adalah map. Padahal enggak kayak gitu kan? Iya. Tadi dibilang Bang Epi dia itu datang sini tujuannya ya bukan untuk magang tapi untuk melatih kita ya Bang Epi ya. Tim-tim sosialisasi gitu. Pokoknya intinya gini aja, buat kedepannya nanti di PS insya Allah dari mini soccer, dari mulai futsal ataupun lapangan bola yang umumnya gitu kan, kita akan tingkatin lagi. Dari mulai kita punya tim inti, pemain inti gitu kan, dari misalkan ada kejuaraan kita hadir gitu kan, kita ikut partisipasi, soal menang kalah itu biasa.
Memang kalau saat ini kenapa tuh? Kebanyakan menangnya apa kebanyakan kalahnya? Kalau selama ini nih kalau latihan Imbang. selalu imbang dan kalah. Tapi kebanyakan imbang apa kalah nih? Kalahnya banyak. Kalahnya banyak ya. Ya karena kan kita belum menyusun Pak. Betul. Satu timnya. Tim lawak dulu gitu ya. Tim goreng. Jadi GPS tuh saat ini gimana Bang Epi kondisinya? Dan apa sih yang Bang Epi ingin lakukan untuk next ke depannya gitu? Ya untuk GPS yang sekarang ini ada kan untuk saat ini ada nih dari SDM-nya menurut saya masih kurang. Iya. Ya. Jumlahnya banyak kan Bang ya? Jumlah banyak, Iya. tetapi yang hadir untuk di hobinya bola besar atau mini soccer itu Atau futsal. masih di atas rata-rata ya 60% lah, nggak full gitu kan. Makanya nanti sebisa kita cari ya kan pemain lagi, biar gimana caranya kita latihan, kita bentuk tim. Iya. Setelah kita bentuk tim, baru kita sparingkan gitu kan. Nah, pokoknya kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik aja Bang. Menjadi lebih baik Iya. untuk next ke depannya nanti Next kayak ke dibuat depannya. kayak nanti tim futsal ada nih, Iya. tim mini soccer atau football ada lagi. Nah. Ini saat ini lebih kepada kita tuh kayak main fun aja gitu Ya, ya. fun dulu. Dari nanti kita udah terbentuknya tim, kita akan mengadakan ketika misalkan nih kita ada main nih di hari Minggu misalkan Iya. nih jam 8 pagi. Iya. Nah, jam 8 pagi itu kita udah berbaris, Pak. Jadi nggak aur-auran lagi. Nggak auk-aukan nih kayak sekarang gitu kan. Nah, Kalau saat jadi ini- kita berbaris nih kayak SSB. Iya. Kita absen. Kalau memang ada yang telat kita push up. Iya. Jadi kayak Kita dibuat lebih profesional disiplin. ya. Iya dong, profesional. Dari diri sendiri dulu, Pak. Teman-teman GPS lihat ya ucapan Bang Epi. Ya. Nah, itu GPS itu dia lokasi di mana, Pak? Untuk saat ini sih kita bermarkas di Tangsel ya. Tangsel tempatnya di mana? Ya. Kita banyak di Serpong Setu dulu. Sebelum saya itu. Nah, kayak kalau dilihat-lihat di media sosialnya itu GPS tuh banyak launching jersey ya. Ada mulai jersey yang lama hingga sampai saat ini nih yang terbaru ini karena dukungan GPS untuk Palestina sampai dibuatkan jersey khusus gitu. Nah, itu gimana pandangan Bapak? Kenapa kok dibuat banyak jersey kayak gitu, Pak? Ya, yang pertama jersey Palestina itu kita menggambarkan solidaritas kita untuk Iya. untuk warga Palestina. Justru kita ini lebih care ya untuk kemanusiaan itu udah nomor satu lah kalau untuk Palestina itu nggak ada gantinya, nggak ada ininya pokoknya. Palestina nomor satu. Makanya kita sampai buat jersey Palestina itu ya kita solidaritas kita untuk kepada warga Palestina itu. Jadi salah satu bentuk dukungan ya. Betul, salah satu bentuk dukungan kepada Palestina. Palestina. Jadi teman-teman GPS tuh punya kostum khusus. Itu dia gambar itu kayak bendera Palestina ya. Bukan kayak lagi emang persis seperti bendera Palestina. Nah, itu salah satu yang tadi disebut dibilang Mas Nurdin sebagai salah satu bentuk dukungan. Nah, itu alhamdulillah ya Pak. Itu gimana kok bisa punya konsep kayak gitu Pak? Apa karena banyak aksi di banyak negara atau di Indonesia khususnya sehingga ada inisiatif untuk melakukan hal itu atau memang ada kayak ini ya apa masukan-masukan dari teman-teman kenal tim GPS? Ya, pertama ya mungkin salah satu itu, dan kedua emang kita udah lihat ya Palestina ini udah lama banget terjajah oleh Israel, dan di situ tumbuh dari hati kita ya teman-teman, kayaknya kita buat nih jersey berbasis Palestina, dukungan dengan Palestina, makanya kita buat jersey Palestina itu. Kita coba dulu awalnya, kita coba pingin buat berapa, akhirnya cuman ada berapa ya, hampir 20 lah. Oh, 20. Nggak sampai. Habis itu saking mungkin karena lihat baju jersinya bagus dan banyak respect juga untuk dukungan ke Palestina, akhirnya banyak juga yang mau buat. Iya. Akhirnya nggak hanya di GPS aja, di luar pun banyak yang mengikut buat. Karena di situ labelnya satu Palestina, Betul. terus kedua kita lebih ke donasi juga. Betul, kita Jadi, yang buat pun ada donasinya. Kita buat jersey Palestina udah termasuk dengan donasi. Nah, donasinya itu yang didapat itu disalurkan kemana Pak? Kayaknya Alhamdulillah untuk donasi yang didapat dari jersey itu udah hampir sekitar 2 juta kurang ya, hampir 2 juta lebih. Iya. Itu kita salurkan bersama Aliansi Tangsel Peduli. Oh, iya. Kita berkolaborasi sama Aliansi Tangsel Peduli. Semua banyak komunitas di situ, banyak komunitas, lembaga-lembaga. Akhirnya di situ kita bentuk namanya Aliansi
Tangsel Peduli Palestina. Nah, jadi teman-teman, GPS itu buat satu jersey khusus yang ada gambar Palestina itu ada donasi juga. Jadi nggak semata-mata hanya untuk tim, tapi ada donasi yang didapat itu untuk disalurkan kepada Palestina. Memang dalam proses penyalurannya itu kita menggunakan lembaga lain sebagai bentuk wadahnya. Tadi yang dibilang sama Mas Trudin itu kita melalui aliansi Tangsel Peduli Palestina ya. Jangan lupa, dukung terus akun YouTube GPS Tangsel. Semoga bermanfaat.